seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Polisi dan pegawai Kementerian Luar Negeri langsung mendatangi kamar indekos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng. Setelah pengecekan di kamar indekos, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu, Arya Daru Pangayunan, ditemukan tewas dengan kondisi tidur terlentang dengan seluruh wajah tertutup lakban. Polisi langsung mengevakuasi korban untuk autopsi. Garis polisi pun langsung dipasang di lokasi kejadian. Kerabat korban bilang masih menunggu keterangan polisi terkait penyebab kematian. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tubuh terlilit lakban. Pada pagi hari ini dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosannya. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan, otopsi dan visum dari pihak yang berwajib untuk bisa menentukan nanti ke depan penyebab kematian yang bersangkutan. Kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk itu ditarik selimutnya. Lalu sejauh mana informasi terbaru atas penyelidikan tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri ini? Kami akan tanyakan langsung kepada Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi. Pak Kapolsek, selamat sore dengan Tifal, Pak. Selamat sore, Mas Tifal. Dari informasi sejauh ini, sudahkah bisa dijelaskan dulu soal kronologi? Siapa yang mengadukan, lalu temuannya awalnya bagaimana, Pak? Pada pagi hari, sekira pukul 08.30, seorang penjaga kos atas nama Siswanto itu melaporkan ada warga kosnya tergeletak di kamar kosnya dengan terbungkus plastik dan dililit lakban. Kemudian melaporkan ke Polsek Menteng. Lanjut kami dari tim Polsek Menteng langsung mendatangi TKP dan olah TKP, Mas Tifal. Demikian. Dan saat olah TKP saat itu, temuan-temuan apa atau bukti apa yang diamankan dan kemudian ditelusuri lebih lanjut? Kalau temuannya sih tidak ada yang signifikan, hanya barang-barang pribadi korban saja. Ada beberapa dompet, tempat makan dan sebagainya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan dari korban, maupun tidak ada juga dari pintu kamar kosan korban tidak ada tanda-tanda pengerusakan. Demikian, Mas. Dan terakhir kali yang disampaikan oleh penjaga indekos, adakah hal-hal mencurigakan sebelum temuan korban ini ada di dalam kamar indekos ini? Tidak ada. Dari si penjaga indekosnya bahkan ketemu di jam 22.15 sempat menyapa korban sambil makan malam, karena kebetulan malam kemarin itu dalam kondisi hujan intensitas sedang. Lanjut menyapa korban dan menjawab, "Oh iya Pak, itu aja." Dari penjaga kosnya. Demikian. Dengan kondisi tertutup lakban, apakah kemudian polisi menemukan ada tanda-tanda kekerasan di tubuh jenazah?
tidak ada, belum dipastikan itu timbul kekerasan karena olah TKP awal maupun visum di RSCM itu tidak ada tanda-tanda kekerasan. Bahkan mungkin lakbannya itu masih nempel di leher korban. Dan sejauh ini sudahkah ada proyeksi dugaan atau terduga pelaku dalam peristiwa ini, Pak? Dugaan belum kita pastikan karena masih kita periksa saksi-saksi, baik itu penjaga kos, bahkan istri korban sendiri yang berhubungan terakhir di jam 21.00 itu pun dalam perjalanan dari Jogja, karena kebetulan di Jogja tempat tinggalnya, sudah berangkat ke Jakarta untuk menemui kerabat dan melihat jenazah korban. Kita juga akan memeriksa istri korban tersebut. Lanjut mungkin beberapa teman-teman dekat yang mungkin bisa kita jadikan sebagai saksi. Kalau dari istri korban terakhir kali sempat menyatakan sesuatu, ada komunikasi yang ganjil yang dialami korban selama bekerja atau hal-hal tertentu yang dirasa aneh menurut istri korban? Sampai saat ini sih tidak ada, hanya menanyakan kabar seperti itu, tidak ada. Kita belum pemeriksaan mendalam, Mas, karena mungkin karena psikologi juga masih kita tanyakan by phone. Lanjut mungkin nanti setelah dari rumah sakit, mungkin kita akan meminta keterangan awal. Demikian. Adakah barang-barang berharga milik korban yang hilang di situ atau mungkin tanda-tanda upaya pencurian di sekitar TKP, Pak? Tidak ada, tidak ada. CCTV awal pun yang kita sudah periksa itu tidak ada tanda-tanda juga masuk orang lain. Karena mengingat akses ke tempat kosan itu lumayan hanya one way saja. Dan visual terakhir dari rekaman CCTV itu kondisinya apa yang ditangkap polisi atau apa yang terlihat dalam visual itu, Pak? Tidak ada, hanya korban keluar masuk tempat kos, pesan Gojek maupun pesan buang makanan setelah dia selesai makan di jam 23.30. Baik, Pak Reza, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore, Pak. Sore, Mas.